Di sini tertulis 120 watt ya, QC 3.0 USB-C. Ya, ini dia charger merek Guko. Gue nggak tahu kenapa ya. Di beranda Shopee gue tuh muncul terus merek Guko ini. Mungkin karena emang pembelinya udah banyak atau brand ini udah besar banget ya. Gue beli charger ini di Shopee seharga 30 ribuan. Nanti kalian bisa cek aja linknya di deskripsi ya. Untuk boxnya sendiri seperti ini, cukup simple ya. Di sini ada tertulis best quality good product ya. Ya itu mungkin label dari mereka, dari brand Guko. Dan di sini ada fitur-fitur dari charger ini ya. Yang pertama itu ada overcharge protection, over voltage protection, smart chip control, dan safe charging. Tapi ya nggak tahu ya, soalnya nggak ada alat untuk ngetesnya juga. Dan ini untuk tampilan belakang. Oke, mari kita buka. Di dalam isi boxnya cuma ada ini chargernya aja ya, nggak ada tambahan lain. Di sini tertulis 120 watt ya, QC 3.0 USB-C. Dan ini ada outputnya itu sebesar 5 volt 7 ampere, artinya sekitar 35 watt ya. Dan untuk QC outputnya itu di sekitar 5 volt 3 ampere atau sekitar 15 watt. Untuk fast chargingnya 9 volt 2,2, mungkin sekitar 20 watt ya. Dan untuk lubangnya itu ada 4, 2 yang untuk USB dan 2 untuk PC. Yang pertama saya coba timbang dulu ya, karena ini agak lumayan berat juga sih. Oke, untuk beratnya itu di 62,6 ya, 60 setengah gram ya. Lumayan berat juga. Coba saya bandingkan dengan charger saya dari merek Baseus. Ini saya beli dari Baseus. Mana oh ini 30 watt ya untuk klaimnya ya, dari Baseus. Nah ini deh logonya. Oke. Oh, lebih berat Baseus ya, Baseus sekitar 79,6 ya, hampir 80 gram ya. Nah sekarang saya mau coba tes untuk kecepatan chargingnya, kira-kira dia bisa sampai berapa watt. Di sini untuk HP-nya saya pakai Samsung Galaxy Note FE, dan untuk baterainya di sini terlihat ya sekitar 6%. Lumayan bagus ya, karena di bawah 80% itu biasanya smartphone akan memberikan daya yang paling optimalnya, yang paling cepat ya. Di sini saya pakai power meter, kita langsung colok aja. Saya akan tes untuk di 10 menit dan 30 menit. Oke, saya pakai kabelnya ini dari merek Anker ya. Semoga nggak bottleneck ya, karena ini kabelnya juga lumayan bagus dan lumayan mahal. Saya beli juga udah lama. Oke, saya akan pakai USB tester di sini untuk mengetahui berapa daya output maksimalnya. Oke, langsung saya tes saja. Ini saya coba pakai untuk colokan tipe C. Ya, di sini sudah mulai naik, dan output yang keluar itu sekitar 7 watt ya. Dan untuk daya yang masuk ke smartphone itu 4,7 volt 1 ampere ya. At least sama ya, 6 watt ya. Ini untuk yang colokan tipe C. Kalau pakai yang USB QC 3.0 sama juga ya, sekitar 8. Nah, ini output yang keluar untuk ke smartphone-nya 4,8 volt 1,2 ampere.
sekitar 6-7 watt ya. Oke, sekarang kita tes saja. Kita akan lihat hasilnya di 10 menit. Di sini saya juga pakai hygrometer ya untuk memberitahu suhu di ruangan saya yaitu 29,2 derajat dan kelembaban 78%. Oke, ini sudah 10 menit dan di sini untuk output yang diterima charger itu 4,8 volt, 1,1 ampere ya. Ya, sekitar 6-7 watt ya di sini benar ya. Untuk saya juga akan tes suhunya setelah 10 menit seberapa panas. 37,6 derajat. Kita tes lagi. 39,2, 39, 37. Oke. Oh, di sini lebih panas ya. Oh, tidak. Nah, di area sini sekitar 39, 38, ya 39 ya. Dan untuk kapasitas antrisis setelah 10 menit itu sekitar 16% ya tadi ya. Oke, gimana menurut Anda setelah hasil pengetesan tadi? Ya, dari saya untuk charger ini nggak sesuai dengan klaimnya ya. Di sini klaimnya 120 watt. Dan di sini untuk output yang dihasilkan maksimal itu sekitar 35 watt. Tapi tadi untuk pengetesan di awal saya hanya mendapat sekitar 7 watt. Ya, mungkin nanti saya akan coba tes lebih jauh lagi supaya bisa tahu sampai di mana atau seberapa besar output maksimal yang dihasilkan dari chargeran ini. Gimana menurut Anda? Untuk link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi. Next, mau saya review apa lagi untuk gadget dan aksesoris gadget lainnya yang murah-murah di Shopee. Kalian like dan komen aja ya di bawah ya. Oke, gitu aja review dari saya. Bye.